sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah itu tangannya saat i'tidal itu tangan kita lanjutkan. Dan ia membaca yang mudah dari Al-Quran yang Allah izinkan, yaitu membaca surat. Ya. Kemudian ia bertakbir, Allahu Akbar. Dan ruku. Dan meletakkan dua telapak tangannya di atas lututnya. Sampai tumakninah. Sebutkan dalam riwayat dalam Sahih Muslim, demikian pula yang lain, bahwa Nabi SAW ketika ruku itu Pak menggenggam lututnya. Menggenggam apa? Lututnya. Dan tangannya itu dijadikan seperti kaus busur panah, melengkung seperti busur tanah. Jadi kalau ruku itu tangan bukan diluruskan Pak. Sebagian teman-teman kan ketika ruku itu tangannya diluruskan kan gitu. Tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah itu tangannya dibengkokkan begini Pak. Jadi ketika menggenggam lutut itu ya dalam Sahih Muslim demikian. Dibengkokkan begitu. Seperti kaus, seperti busur panah. Ya. Di mana kepalanya tidak terlalu mendongak, tidak juga terlalu merunduk, tapi tengah-tengah di antara itu. Kemudian membaca Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian bertakbir. Kemudian i'tidal. Mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Dan dia pun berdiri dengan tegaknya sampai setiap tulang mengambil tempatnya. Kata-kata ini Pak, setiap tulang mengambil tempatnya, dijadikan dalil oleh Syekh Albani bahwa saat i'tidal itu tangan lurus. Tangan apa? Lurus. Dan ini memang pendapat jumhur. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa i'tidal itu sedekap, Sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi. Ya. Dalilnya keumuman hadis adalah Rasulullah SAW apabila berdiri dalam sholat, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Apabila berdiri dalam sholat, berarti berdiri dalam sholat. Masuk padanya apa? I'tidal. Adapun riwayat ini, sampai setiap tulang kembali kepada tempatnya, ya kata mereka maksudnya kembali kepada tempatnya sebelum ruku. Sebelum apa? Ruku. Berarti apa? Sedekap lagi. Ya, dan tadinya saya memilih merojikan pendapat Syekh Albani. Namun setelah saya perhatikan lagi, ya, saya lebih memilih pendapat ini. Bahwa i'tidal itu sedekap. Ya, kenapa? Karena pertama hadis tentang sedekap itu sifatnya umum untuk berdiri dalam sholat. Demikian dalam riwayat Nabi apabila berdiri dalam sholat, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan apa? Kirinya. Sedangkan i'tidal termasuk berdiri tidak? Termasuk berdiri. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan ini hukum asal. Bahwa hukum asal dalam berdiri dalam sholat sedekap. Sementara hadis ini yang dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan lurus sampai apa? Tulang mengambil tempatnya masing-masing. Ini nggak jelas, nggak soreh, Pak.
Karena yang namanya tulang kembali ke tempatnya masing-masing, ada ihtimal kemungkinan sebelum ruku, berarti sedekap. Atau sebelum sholat. Ya, sebelum apa? Sholat. Sebelum sholat pun tidak jelas apakah lurus atau bagaimana. Ya, maka dari itu mengambil keumuman hadis itu lebih utama, lebih kuat ikhwatul Islam secara ilmu usul. Ya, itu bahwasanya sedekap itu yang paling kuat, wallahu a'lam. Walaupun Imam Ahmad dalam hal ini memberikan pilihan, mau lurus boleh, sedekat boleh. Kita lanjutkan akhwal Islam. Dan ia menegakkan tulang punggungnya, itu saat i'tidal. Tsumma yukabbir, kemudian takbir, lalu sujud. Terjadi perselisihan para ulama. Saat sujud itu tangan dulu apa lutut dulu. Ya. Kalau saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tangan dulu, Pak. Kenapa demikian? Karena dalilnya lebih kuat hadisnya, yaitu hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah sanadnya adalah jayyid. Sebagian ulama ada yang mendhaifkan, akan tetapi pendhaifannya kurang kuat, Pak. Yang rajih bahwa sanadnya itu jayyid dan dikuatkan dengan hadis Ibnu Umar. Ya. Dan hadis Ibnu Umar sanadnya hasan sehingga naik lagi. Dikuatkan lagi dalam hadis Humaid bin Abdurrahman bahwa Rasulullah SAW apabila mau sujud maka beliau jauhkan tangannya dari apa? Dari rusuknya. Jadi kalau ketika mau sujud itu beliau jauhkan tangannya dari rusuknya. Berarti turun, kalau seperti itu turunnya mana dulu, Pak? Pasti tangan dulu. Berdasarkan 3 riwayat ini. Ya. Adapun hadis Wa'il bin Hujr, bahwa Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian turun seperti turunnya unta. Hendaklah ia letakkan lutut dulu, baru kemudian tangan, itu riwayatnya dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Iya. Memang Ibnu Qayyim menyebutkan hadis tentang Abu Hurairah ini katanya hadis yang bermasalah. Tapi sudah dibantah oleh para ulama perkataan Ibnu Qayyim tersebut seperti oleh Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini dan masyayikh yang lainnya, ya, Syekh Albani dan yang lainnya. Wallahu a'lam.